Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan my wife Amanda Zevanya. Shalom bagi setiap saudara yang saya mengasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Hidup dalam kuasa pengurapan. Kita akan mempelajari rahasia ketika saudara dan saya diurapi. Apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya hidup dalam pengurapan? Alkitab mengatakan 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Garis bawahi berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Garis bawahin Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Yang akan terjadi yang pertama ketika saudara dan saya diurapi oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kita diurapi, roh Allah berkuasa kepada setiap kita. Banyak orang memahami pengurapan sebagai sesuatu hal yang mungkin bagi mereka aneh dan sebagainya. Tapi sebagai hamba Tuhan yang mempelajari Alkitab, saya percaya bahwa pengurapan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengurapi diri kita sebagai tanda, kita meminta Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kita meminta Allah berkenan dalam hidup kita. Setiap kali raja-raja dalam perjanjian lama, dalam Timur Tengah, sebelum mereka naik, mereka akan diurapi. Para raja, para imam. Pengurapan adalah meminta Allah atau roh Allah turun atas setiap kita. Ketika kita mengurapi diri kita dengan minyak, meminta Tuhan mengurapi kita, maka Roh Kudus akan mengambil alih dalam kehidupan saudara dan saya. Yang akan terjadi ketika kita diurapi, Tuhan akan memberikan rohnya untuk berkuasa atas setiap kita. Kalau saudara baca dalam Alkitab, Daud menjadi pribadi yang berbeda ketika dia diurapi. Saul menjadi pribadi yang berbeda ketika dia diurapi. Ada kekuatan, ada kepercayaan, ada keberanian, ada wisdom, ada hikmat. Kenapa? Karena roh Allah berkuasa dalam kehidupan. Yang akan terjadi ketika kita diurapi, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Ketika saudara dan saya diurapi, Alkitab mengatakan orang yang diurapi, Tuhan akan menjawab doanya dan akan memberi kemenangan. Alkitab mengatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Yang perlu kita kejar dalam hidup ini itu bukan kaya, bukan terkenal, dan sebagainya. Yang perlu kita kejar adalah perkenanan Tuhan. Karena kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengurapi kita. Ketika Tuhan mengurapi kita, doa kita pasti dijawab. Tantangan yang kita hadapi, kemenangan akan terjadi dalam hidup setiap saudara dan saya. Orang pintar bisa kalah, orang hebat bisa kalah, orang punya pangkat, punya jabatan, punya kekayaan bisa dikalahkan. Tapi orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang kepadanya Allah berkenan, tidak akan pernah dapat dikalahkan. Kenapa? Karena Allah mengasihi dia. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat mengusik orang-orang yang diurapi oleh Tuhan? Yang pertama, orang yang diurapi Allah, roh Allah akan berkuasa kepadanya. Yang kedua, yang akan terjadi ketika diurapi oleh Allah, Allah akan menjawab doanya dan Allah akan memberi kemenangan. Yang ketiga, apa yang akan terjadi ketika kita diurapi? Yang ketiga, ketika kita diurapi, kita akan oleh pembelaan dari Tuhan. Mazmur 28 ayat yang ke-8. Tuhan adalah kekuatan umatnya, benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ketika kita diurapi oleh Tuhan, ketika Roh Kudusnya menguasai kita, ketika minyak itu ada, tercurah, minyak perkenanan itu tercurah, Roh Kudusnya adalah itu saudara dan saya. Alkitab mengatakan, saudara dan saya, tantangan boleh ada, masalah boleh ada,
Tapi pembelaan Tuhan tidak akan mundur dari saudara. Allah akan bela saudara. Allah akan tolong saudara. Saudara akan dibedakan dari orang-orang di sekitar saudara. Kenapa? Karena saudara kesukaannya. Karena saudara diurapi. Karena pengurapannya berkenan atas saudara dan saya. Sebuah ayat yang menjadi pegangan saya dalam menghadapi masa-masa sukar. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita bicara mengenai aku mendengar ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. Secupak gandum sedinar. Secupak adalah ukuran telapak tangan orang dewasa. Jadi pada masa itu sedangkan 1 dinar bicara upah 1 hari. Jadi pada masa itu ketika kita ngambil beras atau ngambil makanan, itu beras segenggam harganya upah kerja 1 hari. Bicara ada resesi ekonomi, bicara ada masa sukar. Tetapi ada suara dari keempat makhluk itu. Itu bicara mengenai ada sebuah tata suci Allah, ada 4 makhluk yang menjaga mereka. Di tengah-tengah itu ada suara. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Orang yang diurapi oleh Allah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ketika minyak itu tercurah, adalah orang yang kepadanya Allah berkenan. Ketika kita membaca Wahyu 6 ayat 6, kita bicara mengenai bahwa Allah menceritakan di akhir zaman nanti akan ada masa sukar, masa yang tidak menyenangkan. Dan di masa-masa tersebut ada janji. Orang yang ada minyak, orang yang ada anggur. Orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus, percaya kepada korban darahnya. Saya percaya itu kalau kita hari ini menerima perjamuan kudus, kita mengingat kematian Tuhan. Minyak adalah gambaran dari pengurapan Tuhan. Orang-orang yang tinggal dalam pengurapan, orang-orang yang tinggal percaya kepada korban darah Yesus, adalah orang-orang yang tidak akan pernah dirusakkan. Masa-masa depan, orang banyak bilang akan menjadi tahun yang berat, tahun yang sulit, tahun yang mengerikan. Tapi kita yang tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita yang percaya kepada korban darahnya, kita yang senantiasa tinggal dalam pengurapannya, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Jangan pernah mundur bersama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan kemenangan, mahkota kemuliaan disediakan di surga bagi saudara dan saya. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Angkat tanganmu, bilang Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.